Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di podcast Kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatrunada dari Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan teman-teman saya dari Kelompok 6. Mungkin bisa perkenalan diri masing-masing, bisa dimulai dari Amalina, Revi, dan yang terakhir Sukma. Halo, nama aku Amalina dari Prodi Sistem Informasi. Halo, nama aku Revi dari Prodi Sistem Informasi. Halo, perkenalkan namaku Sukma Dewi Anggraini dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, kalau boleh tahu nih, kabar kalian sekarang gimana? Semoga baik-baik saja ya. Dan di masa pandemi ini, kita harus terus menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari segala penyakit yang ada pada saat ini. Kita mulai aja ya untuk podcast kali ini. Podcast kali ini membahas mengenai computer and internet crime atau bisa disebut dengan kejahatan komputer di internet. Pembahasan kali ini sangat menarik karena akhir-akhir ini banyaknya perusahaan yang telah dijajah oleh para hacker. Nah, untuk itu pembahasan podcast kali ini akan dijawab satu persatu oleh kelompok kami. Yang pertama bisa kita mulai dari Amalina terlebih dahulu. Nah, menurut kamu, apa aja sih 4 alasan mengapa insiden komputer menjadi lebih umum? Oke, aku jawab ya. Menurut aku, yang pertama itu ada peningkatan kompleksitas. Nah, adanya peningkatan kompleksitas ini akan menyebabkan kerentanan pada komputer pula. Komputer yang memiliki berbagai hal yang pastinya untuk mendukung supaya komputer dapat berjalan. Nah, hal-hal itu kita sebut saja misalnya jaringan, OS, aplikasi, website, router, dan masih banyak yang lainnya. Berbagai hal itu nanti saling terhubung dengan adanya ratusan baris kode. Jumlah kemungkinan titik masuk suatu jaringan itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya device yang kemudian nantinya akan meningkatkan kemungkinan pelanggaran keamanan. Nah, alasan kedua nih, yaitu harapan user komputer yang lebih tinggi. Sebagai contoh aja, user membeli komputer dengan harga yang mahal. Nah, dengan user itu mengeluarkan uang yang mahal dan banyak, dia berharap komputer itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan user bisa menjadi lebih produktif. Nah, hal itu bisa menimbulkan tekanan pada komputer helpdesk, di mana untuk merespon keinginan user itu. Terkadang, bagian helpdesk itu lupa untuk memverifikasi identitas user, atau bisa juga lupa untuk memeriksa apakah user itu memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang diminta. Alasan ketiga, yaitu untuk memperluas dan mengubah sistem, memperkenalkan risiko baru. Di era yang saat ini, banyak perusahaan yang sudah mengintegrasikan semua filenya untuk terhubung dengan jaringan. Nah, kemudian bisa sharing dengan komputer lain. Sebagai contoh, adanya mobile phone, e-commerce, collaborative workgroup seperti penggunaan Google Drive, Google Docs, dan lain sebagainya, hingga adanya sistem informasi antar organisasi. Semuanya itu telah menerapkan sistem IT untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, alasan yang keempat atau yang terakhir ini yaitu peningkatan ketergantungan pada commercial software dengan kerentanan yang diketahui. Contohnya ada kata exploit yang merupakan serangan terhadap informasi atau sistem informasi yang memanfaatkan kerentanan sistem. Nah, jika exploit itu terjadi, maka sebagai developer itu akan segera harus segera memperbaiki. Nah, apabila hal tersebut ditunda, maka akan menyebabkan pengguna mengalami pelanggaran keamanan. Itu dari aku. Wah, sangat menarik nih pertanyaan sama jawabannya dari Bu Amalina. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Mbak Sukma. Menurut kamu nih, harus nggak sih pemilik komputer zombie itu didenda sebagai cara untuk mendorong orang agar lebih melindungi komputer mereka? Makasih nih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya itu tidak ya. Jadi
komputer zombie itu pemilik komputer zombie tidak harus didenda karena dia belum tentu mengetahui tentang profesional IT, keamanan dasar. Jadi pemilik komputer yang telah diretas komputernya oleh peretas-peretas atau hacker jahat itu tidak dikenai denda. Karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki si pemilik komputer tersebut untuk melindungi komputernya dari serangan itu. Jadi itu bukan merupakan suatu kejahatan. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Revi nih. Kamu yakin nggak sih kalau spam itu berbahaya? Oke, terima kasih. Aku akan menjawab spam ya. Jadi menurut aku spam itu bisa berbahaya, iya. Karena biaya yang terlibat itu bisa seperti memfilter spam di server email, mengirim dan menerima spam, dan kehilangan produktivitas di pihak pengguna akhir, waktu terbuang percuma melalui email yang tidak diminta, dan email terkait mungkin tidak dapat ditemukan atau bahkan sampai ke pengguna akhir karena kotak surat penuh dengan spam. Jadi biasanya spam ini kan ditemukan di email gitu. Terima kasih nih Revi untuk jawaban dari pertanyaanku. Oke, sekarang untuk ke pertanyaan keempat, aku mau tanya ke Mbak Salsa. Menurut Mbak Salsa nih, bagaimana pemasangan firewall dapat membantu organisasi merasa aman? Terima kasih Mbak Revi atas pertanyaannya. Nah, menurut saya, firewall dapat menjadi salah satu bentuk keamanan komputer yang paling efektif. Untuk melakukannya, seseorang diperlukan konfigurasi dengan benar yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan dan keamanan komputer secara umum. Terlalu banyak organisasi besar yang akan membeli firewall dan memasangnya karena organisasi tersebut merasa bahwa memasang firewall mereka akan merasa aman. Namun, memasang firewall di sisi lain tidak sama dengan keamanan komputer karena masih banyak menyebabkan kerusakan oleh virus. Jika pengguna tidak memahami dan kurangnya pengetahuan tentang keamanan internet, maka komputer yang memiliki firewall juga dapat diretas dengan mudah oleh peretas. Firewall hanya menjaga keamanan komputer dalam jumlah tertentu. Yang paling penting adalah pengguna memiliki kesadaran akan keselamatan pengguna sendiri saat terjun di dunia internet. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Salsa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, beberapa personel keamanan TI percaya bahwa organisasi mereka harus selalu menggunakan sumber daya apapun yang diperlukan untuk menangkap dan menuntut penjahat. Apakah kamu setuju dengan pernyataan itu? Iya, benar sekali. Saya setuju dengan itu. Di mana komputer and internet crime dalam bentuk apapun itu harus dapat dihilangkan dan juga dihindari. Nah, salah satunya itu dengan menangkap serta menuntut penjahatnya itu sendiri. Penggunaan komputer itu sudah banyak diterapkan untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien di berbagai organisasi, khususnya di era digital ini. Dengan itu, komputer menjadi aset utama dalam jalannya perusahaan, sehingga informasi dan data yang ada di perusahaan itu harus dilindungi. Nah, jika aset itu dicuri, dihancurkan, atau bahkan sampai disalahgunakan, maka perusahaan itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk bertahan dan dipercaya lagi oleh penggunanya itu atau masyarakat luas. Misalnya, kita ambil contoh pada perusahaan logistik, perusahaan pengiriman gitu ya. Komputer dan internet itu pasti sangat berguna untuk pengiriman barang, apalagi adanya fitur track and trace shipment dalam memberikan informasi secara real-time ke pelanggan. Coba misalkan kita bayangkan saja ada gangguan komputer yang terjadi seperti adanya peretasan pada website atau aplikasi perusahaan itu. Maka dampak yang timbul nanti itu bisa mempengaruhi berbagai lini dari perusahaan, termasuk pelanggannya itu tadi. Itu dari aku. Wah, menarik sekali ya jawaban dari kamu. Terima kasih atas jawaban yang
kamu berikan kepadaku. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Revi. Contohnya ada sebuah kasus, misalnya kamu ditugaskan menjadi pelatih keamanan komputer di sebuah perusahaan. Ini itu untuk semua 2.000 karyawan, ada kontraktor dan pekerja paruh waktu di perusahaan itu. Nah, kira-kira topik utama apa yang akan kamu bahas di program pelatihan itu? Oke, pertanyaannya tadi kira-kira topik utama yang akan aku bahas di program pelatihan itu ya. Jadi yang pertama itu aku akan memberitahu karyawan tentang insiden keamanan, kemudian mengajari mereka cara melindungi sistem, termasuk menjaga keterangan di mereka, kemudian menerapkan kode akses yang ketat untuk melindungi data dari kehancuran, dan pelaporan aktivitas mencurigakan ke Departemen IT, seperti itu. Wah, penting juga ya topik-topik seperti itu. Oke, sekarang menuju ke pertanyaan ke-7 nih. Aku mau tanya ke Mbak Sukma. Menurut Mbak Sukma nih, apa yang memotivasi peretas untuk mencoba masuk ke komputer untuk menyelidiki pertahanan mereka? Kasih pertanyaannya Revi. Secara teknis, peretas adalah orang yang melakukannya karena keingintahuan intelektual. Mereka setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang sistem informasi dan fitur keamanan. Peretas dapat dimotivasi oleh banyak alasan seperti keuntungan, pengumpulan informasi, dan juga tantangan. Tetapi bisa jadi motivasinya tidak berbahaya karena ingin mempelajari tentang sistem lebih lanjut. Peretas mungkin bekerja untuk perusahaan keamanan untuk mengevaluasi kelemahan sistem dan membantu dalam pengembangan sistem agar membuatnya lebih aman. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Sukma. Jadi kita tahu nih ya, apa motivasi peretas gitu ya untuk mencoba masuk ke komputer kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Caca. Menurut kamu, mengapa dan bagaimana para pelaku spam berupaya untuk membuat akun email dengan penyedia layanan email berbasis web terkenal, gratis, dan terkemuka? Terima kasih Mbak Sukma atas pertanyaannya. Nah, menurut saya, mengapa para pelaku berupaya membuat akun email penyedia layanan berbasis web secara gratis? Dikarenakan spammer dapat mengalahkan proses pendaftaran di banyak layanan email gratis dengan meluncurkan serangan bot terkoordinasi yang dapat mendaftar ribuan akun email yang kemudian dapat digunakan untuk mengirim ribuan pesan spam gratis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, untuk contohnya, beberapa program email utama seperti Gmail telah mulai menggunakan CAPTCHA yang semakin mempersulit pengiriman spam meluncurkan serangan otomatis yang dapat mendaftar ke banyak akun dengan cepat. Begitu jawaban dari saya. Nah, makasih Caca. Jadi kita tahu ya gimana spam yang untuk iklan atau untuk serangan. Itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir buat Mbak Amalina. Menurut kamu, mengapa Badan Amal Non-Profit memutuskan untuk tidak melibatkan petugas penegak hukum dalam insiden komputer yang mengakibatkan hilangnya data pribadi tentang donornya? Oke, langsung aku jawab ya. Menurut aku nih, hal ini itu dikarenakan keuntungan utama dari Badan Amal Non-Profit itu berasal dari donasi atau sumbangan dari donatur. Nah, hal itu menjadi alasan utama dari tidak melaporkannya insiden ini ke penegak hukum karena adanya ketakutan akan kehilangan pendapatan itu tadi. Nah, apabila di satu kasus Badan Amal ini ingin mengungkapkan informasi atau data kepada aparat penegak hukum, maka donatur atau donor itu akan merasa terganggu atau tersinggung atau bahkan tidak berkenan untuk berdonasi lagi. Sehingga Badan Amal ini akan kehilangan sumber pendapatannya itu tadi. Seperti itu, Sasa. Jadi begitu ya, petugas penegak hukum sangatlah penting bagi perusahaan agar tetap aman.
Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini mengenai kejahatan-kejahatan yang ada pada sistem komputer. Maka dari itu, sekarang kita tahu pentingnya menjaga keamanan IT di perusahaan dari segala kejahatan yang ada. Untuk itu, kami dari kelompok 6 pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.